8 fakta negara Armenia layak jadi destinasi wisata. Republik Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di dataran tinggi Armenia di Asia Barat. Ini adalah bagian dari wilayah Kaukasus dan berbatasan dengan Turki di barat, Georgia di utara, koridor Lasin di bawah pasukan penjagaan perdamaian Rusia dan Azerbaijan Timur, dan Iran dan eksklave Azerbaijan, Nakhchivan di selatan. Yerevan adalah ibu kota terbesar dan pusat keuangan Armenia. Ada ribuan alasan untuk mengunjungi Armenia, tetapi beberapa di antaranya benar-benar menarik. Kami telah menyusun daftar singkat fakta menarik tentang budaya Armenia. Jika Anda merasa video dari channel Indo7 ini informatif dan menarik, klik tombol like dan subscribe ya. Armenia adalah tempat lahirnya peradaban. Armenia adalah salah satu negara tertua di dunia. Sejumlah besar temuan arkeologis yang signifikan dan manuskrip tua membuktikan bahwa Armenia kuno adalah peradaban yang maju dan berkembang. Sepatu kulit tertua ditemukan di Areni, Armenia pada tahun 2008. Diperkirakan ini berusia sekitar 5.500 tahun dan telah diawetkan dalam kondisi yang sangat baik. Anda dapat mengunjungi Gua Areni 1, di mana dia ditemukan. Ini sekarang adalah kompleks gua yang cukup menarik yang menjadi daya tarik yang sangat baik bagi para pelancong. Pabrik anggur Areni adalah bagian dari desa Areni, terletak di tepi sungai Arpa, menjadi salah satu perkebunan anggur tertua di dunia, di mana produksi anggur dilakukan lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Itu berada di lokasi yang sama dengan gua yang disebutkan di atas. Di sini, para arkeolog mengidentifikasi alat pemeras jus, alat untuk fermentasi, gelas minum, dan bahkan beberapa sisa pokok anggur dari biji-bijian. Para ahli menyatakan bahwa anggur asli yang digunakan lebih dari 6.000 tahun yang lalu mungkin merupakan nenek moyang dari rangkaian Pinot Noir yang populer sepanjang masa. Adapun hari ini, campuran ini diperoleh di Perancis dari anggur varietas Armenia ini. Ibu kota Armenia, Yerevan, adalah salah satu kota terdokumentasi paling awal di dunia. Kota ini berada di daerah timur laut lembah Ararat, dan para ahli percaya Yerevan didirikan pada tahun 782 oleh Raja Argistis I. Sebagai perbandingan, kota Yerevan umurnya 29 tahun lebih tua dari kota Roma. Catur diajarkan di semua sekolah umum di seluruh negeri. Sejak abad ke-9, catur terus mendapatkan perhatian dan popularitas di Armenia. Beberapa manuskrip Armenia yang berasal dari abad ke-12 dan ke-13 menunjukkan bahwa ini adalah kegiatan yang disukai di antara orang-orang Armenia pada waktu itu. Saat ini, manuskrip-manuskrip ini dipamerkan di Matenadaran, museum terkenal dan gudang manuskrip tertua. Antara tahun 1960 dan 1969, juara catur dunia ke-9 adalah Tigran Petrosyan, seorang pemain catur Armenia yang mewakili Uni Soviet. Sejak saat itu, para pemain catur Armenia secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara pecatur terbaik di dunia. Dalam turnamen catur bergengsi manapun, seperti kejuaraan beregu Eropa dan Olimpiade catur, para pemain catur Armenia secara konsisten muncul di antara pemenang. Salah satu pemain tim nasional Armenia, Levon Aronian, terkenal karena kemenangannya yang terus-menerus. Tetapi orang-orang Armenia membawa cinta catur ke tingkat yang baru ketika mereka menambahkan catur ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 2011. Anak-anak belajar bermain catur dan berlatih secara teratur mulai dari kelas 1. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mental anak dan mengembangkan pemikiran kritis dan strategis.
Program studi ini menempati peringkat tinggi di antara program yang paling efisien secara internasional. Armenia adalah negara pertama memeluk agama Kristen. Armenia adalah negara pertama yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara. Selain itu, Gereja Kerasulan Armenia mendapatkan namanya berkat para rasul Yesus Kristus, Tadeus, dan Bartolomeo yang berkhotbah di seluruh negeri. Dengan demikian, Armenia adalah negara pertama dalam sejarah yang memeluk agama Kristen dan dibaptis pada tahun 301 oleh Georgery the Illuminator. Faktanya, pertama kali Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Armenia pada abad ke-5 oleh Mesrop Martos, umumnya dikenal sebagai penemu alfabet Armenia. Fakta menarik lainnya tentang negara ini adalah bahwa Katedral Etchmiadzin adalah gereja resmi pertama yang dibangun pada abad keempat. Menurut legenda, Georgery the Illuminator bermimpi tentang Kristus turun dari surga dengan tol api yang menunjukkan lokasi tempat suci di masa depan. Alhasil, pada tahun 303, di tempat yang tepat yang ditunjukkan dalam mimpi, fondasi gereja Etchmiadzin ditempatkan. Saat ini, tombak Kristus yang digunakan oleh prajurit Romawi Longinus untuk menusuk Yesus Kristus disimpan di perbendaharaan Katedral Etchmiadzin. Pada tahun 2000, katedral ini diakui sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO di Armenia, terdaftar dengan beberapa situs mengesankan lainnya. Bahasa Armenia isolat dengan alfabet unik. Bahasa Armenia tidak memiliki hubungan genetik dengan bahasa lain dan dianggap sebagai cabang terpisah dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Bahkan, jika beberapa kata kemungkinan terdengar asing bagi Anda, para ilmuwan percaya bahwa itu tidak berasal dari bahasa lain. Sama seperti bahasa, alfabet Armenia juga unik. Karakter-karakter ini tidak digunakan dalam bahasa tertulis lainnya. Ilmuwan dan biarawan Mesrop Martos meletakkan dasar alfabet Armenia yang unik antara tahun 405 sampai 406. Inti alfabet ini terdiri atas bahasa Armenia kuno dan 28 huruf uniknya yang tidak dimaksudkan untuk sesuai dengan suara dalam bahasa Armenia. Alfabet Martos akhirnya terdiri atas 36 huruf, 7 diantaranya adalah vokal, sedangkan 29 sisanya adalah konsonan. Dimulai dengan abad 12, 2 huruf tambahan dimasukkan dalam alfabet, dan saat ini para peneliti mengklasifikasikan alfabet Armenia di antara sistem huruf yang paling canggih dan dipikirkan dengan baik, di samping alfabet Georgia dan Korea. Salah satu teks tertua dalam bahasa Armenia adalah terjemahan Alkitab abad ke-5 yang bersama dengan banyak manuskrip Armenia kuno lainnya disimpan di Matenadaran di Yerevan. Matenadaran adalah institut manuskrip kuno dan merupakan salah satu direktori manuskrip terbesar di dunia. Terlebih lagi, beberapa manuskrip tersebut memiliki desain yang sangat menarik dan rumit. Salah satu kategorinya disebut ternahir atau huruf burung. Simbol utama Armenia, Gunung Ararat berada di luar Armenia. Satu lagi di antara fakta paling menarik tentang Armenia terkait dengan Gunung Ararat yang sering Anda lihat di latar belakang sebagian besar foto yang menunjukkan Cakrawala Yerevan, ibu kota Armenia. Pegunungan Ararat terdiri atas 2 gunung berapi yang sudah punah. Ararat besar, Masis dengan tinggi 5.160 meter, dan Ararat kecil, Sis dengan tinggi 3.927 meter. Meskipun saat ini gunung-gunung tersebut tidak terletak di Armenia, melainkan di sisi timur Turki, keduanya memainkan peran yang sangat signifikan dalam budaya Armenia. Sebagai negara pertama di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi,
Orang Armenia memandang masalah agama sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari identitas nasional mereka. Menurut Alkitab, Nuh mendarat di gunung ini dalam bahteranya tidak lama setelah air bah mulai surut. Seluruh pegunungan dimasukkan ke wilayah Turki di bawah perjanjian Kars pada tahun 1921. Perlu dicatat bahwa Republik Armenia modern tidak mengakui perjanjian ini. Faktanya, banyak orang Armenia masih menyebut bagian timur Turki, termasuk Gunung Ararat, sebagai Armenia Barat. Orang Armenia lebih banyak berada di luar negeri daripada di Armenia. Kembali pada tahun 1915, di tengah Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman melakukan genosida yang memusnahkan sekitar 1,5 juta orang Armenia. Selama dan setelah peristiwa ini, jutaan orang Armenia harus mengungsi ke luar negeri. Mereka mencari perlindungan di puluhan negara seperti Prancis, Italia, Lebanon, Amerika Serikat. Orang-orang Armenia membentuk komunitas yang sangat kuat di luar negeri, melestarikan agama dan bahasa mereka, dan sekarang disebut sebagai Spyok alias diaspora. Spyok berbicara versi barat dari bahasa Armenia. Bayangkan saja berikut ini. Saat ini populasi Armenia sekitar 3 juta dan ada sekitar 7 juta orang Armenia Spyok yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa orang bercanda mengatakan bahwa Armenia adalah kantor orang Armenia. The Wings of Tatev, jalur kabel udara terpanjang di dunia. Rekor dunia untuk kereta gantung jalur ganda non-stop terpanjang dipegang oleh Wings of Tatev, sebuah tram udara di desa pegunungan yang indah di selatan Armenia. Total panjang cableway ini adalah 5,7 km dan titik tertinggi berada pada 320 meter di atas ngarai sungai. Selama 12 menit perjalanan, Anda dapat mengamati seluruh keindahan wilayah ini, pegunungan hutan, dan pemandangan yang menakjubkan. Sebagian besar pengunjung tiba di Tatev untuk hiking dan kegiatan rekreasi luar ruangan lainnya. Penemuan orang Armenia sulit dipercaya, tetapi banyak hal yang kita gunakan saat ini di berbagai penjuru dunia ditemukan oleh orang Armenia, meskipun tidak selalu di Armenia. Televisi berwarna. Insinyur Hofharnes atau Ivan Adamayan adalah salah satu penemu TV berwarna dengan prinsip triwarnanya. Televisi berwarna eksperimental pertamanya ditampilkan di London pada tahun 1928. Operasi plastik. Farzad Kazarjian, seorang dokter gigi dan ahli bedah mulut, adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan operasi plastik. Dia mendirikan bedah plastik dan menetapkan standar yang banyak digunakan saat ini. Mesin ATM. Ya, mesin ATM ditemukan oleh ilmuwan Armenia, Lothar George Simjian. Mesin ini membuat hidup kita jauh lebih mudah. Faucet, satu pegangan modern. Alex Manojayan, seorang pengusaha dan dermawan, menemukan faucet satu pegangan pertama. Itu memungkinkan pencampuran air dingin dan hangat dan mengendalikan aliran air. Alex Manojayan mematenkan penemuannya pada tahun 1950. Mesin pemindai resonansi magnetik. Raymond Demden menemukan mesin dan metode untuk memindai seluruh tubuh manusia. Dia adalah orang pertama yang melakukannya pada tahun 1977. Metode ini pertama kali digunakan untuk mendiagnosis kanker. MRI sejak itu telah secara aktif digunakan sebagai metode pemindaian yang sangat akurat dan aman.
Dan itulah semua fakta menarik tentang Armenia yang bisa kami kupas buat Anda. Armenia layak dijadikan destinasi wisata Anda suatu hari nanti. Dan jangan lupa terus dukung channel Indo7 ya.